Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Alpisyar dari kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, baik secara online maupun secara langsung, seperti yang kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Asas-asas perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yaitu 1. Asas manfaat. Asas manfaat yaitu konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan yaitu konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan yaitu sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen. Mengenai kewajiban konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, berikhtiar baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi penjual dan pembeli. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting
atau utama dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen, maka kehadiran produk perundang-undangan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat diperlukan. Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian kepada perlindungan konsumen kemudian berupaya untuk merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen di Indonesia. Pada akhirnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai efektif setahun setelahnya, yakni 20 April tahun 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen, tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen, yakni Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasus perlindungan konsumen, yakni kasus halal haram Ajinomoto Januari 2001, di mana Ajinomoto telah mengganti bahan nutrisi untuk mengembangkan kultur bakteri dari polpeptun menjadi baktosoitun yang mengandung porsin, enzim dari pankreas babi, sejak Juni 2001. Tetapi Ajinomoto tidak pernah melaporkan perubahan ini kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, lembaga yang memberikan sertifikat halal. Korban bersifat abstrak atau tidak ada korban jiwa. Bentuk penyelesaian, Ajinomoto telah menarik sejumlah besar produknya yang tidak halal itu dan pabriknya sempat ditutup untuk sementara waktu oleh pihak polisi. 4 pimpinan di Jawa Timur dan 3 petingginya di Jakarta sempat ditahan polisi. Di kepolisian, Ajinomoto diancam delik penipuan atau pasal 338 KUHP, padahal seharusnya dikenakan pasal 8 ayat 1 huruf H Undang-Undang Perlindungan Kosmetik atau pasal 58 butir J Undang-Undang Pangan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Untuk kasus ini, Undang-Undang Perlindungan Kosmetik sudah efektif berlaku.